Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Selamat datang ke ibadah raya EPCC melalui online. Bapak Ibu, Saudara-saudari semua, saya juga ingin mengalu-alukan juga kedatangan jemaat kita dari EPCC Summit dan juga Excel Point Kuching dan juga keseluruhan keluarga besar Excel Point di Pulau Pinang. Terima kasih kerana mengikuti ibadah raya kita melalui saluran online ini. Puji Tuhan saudaraku, hari ini adalah hari yang sangat istimewa, khusus kepada semua kaum ibu di EPCC, di Summit dan juga di Excel Point Kuching. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Ibu dan kami merayakan pengorbanan dan juga sumbangan Anda yang sangat besar di dalam kehidupan keluarga Anda. Saya boleh bayangkan apalah akan terjadi kepada dunia ini kalau hari ini saudara, kita tidak ada ibu-ibu di dalam dunia ini. Kenapa saudara? Saya seorang bapa, saya tahu pengorbanan bapa itu penting, tetapi kalau tidak ada ibu, saudaraku, wow, gelaplah saudaraku dunia kita ini. Jadi ibu bapa semua, ibu-ibu semua, saya mengucapkan selamat Hari Ibu dan saya doakan ibu-ibu semua diberkati di dalam ibadah kita hari ini dan juga di mana saja saudara berada. Saya mau minta semua bapak-bapak semua, sungguh pun tidak boleh bawa ibu ke restoran, biarlah mulai malam ini atau hari ini bawa restoran ke dalam rumah. Haleluya. Macam mana saudara? Ya, bawa makanan dari restoran lah untuk memberkati istrimu, ibumu dan doakan untuk mereka kesejahteraan Tuhan tetap bersama dengan semua ibu-ibu. Juga saya mengambil masa ini untuk mengalu-alukan kedatangan tetamu kita yang mungkin mengikuti acara ibadah raya kita online yang pertama kali. Kami ingin Anda tahu bahwa Anda adalah orang yang kami hargai dan kami mau berkoneksi dengan Anda. Dan kalau boleh, sila hantar message Anda di live chat kami pada masa ini juga. Atau Anda boleh menghubungi kami melalui laman web, Instagram atau Facebook. Dan kami akan pasti berkoneksi, berinteraksi dengan Anda selepas ini. Jadi selamat datang untuk mengikuti ibadah raya kami ini. Sebelum saya melanjutkan lagi acara kita saudara untuk hari ini, saya memulakan dengan beberapa pengumuman yang penting untuk gereja kita. Yang pertama saudara, kami mau mengumumkan ada suatu program yang baru yang kami mulakan, memandangkan banyak yang telah mengalami krisis dalam perniagaan, krisis dalam bisnes dan juga pendapatan. Jadi gereja memulakan program perjalanan pemulihan perniagaan. Nah, apakah program ini saudaraku? Ini adalah suatu program di mana orang-orang yang sudah kehilangan punca pendapatan, yang telah mengalami krisis di dalam perniagaan mereka untuk kembali bangkit dan membangun perniagaan ataupun bisnes mereka. Ada beberapa orang jemaat daripada EPCC yang sudah berpengalaman dalam bisnes akan membantu Bapak Ibu semua dalam program ini, di mana mereka akan memberi nasihat, menyaksikan kesaksian mereka, mendorong Anda, berdoa untuk Anda supaya Anda boleh mengalami hikmat daripada Tuhan dan terus mencari jalan untuk membangun kembali bisnes kalian semua. Nah, ini bukan suatu program bantuan keuangan untuk perhatian kita semua, tapi ini adalah satu program pemuridan perniagaan dan juga program untuk menambah baik pemulihan perniagaan saudara-saudari, Bapak Ibu semua. Jadi bagaimana saudara boleh terlibat atau mau dibantu? Hanya saudara yang perlu bantuan ini, telefon ke gereja, hubungi kantor gereja atau pejabat gereja dan tinggalkan kontak number ataupun bagaimana kami boleh menghubungi saudara dan kami akan koneksikan saudara dengan pribadi-pribadi yang terlibat di dalam pelayanan pemulihan bisnes ini yang telah EPCC mulakan. Dan dari situ mereka akan berkoneksi dengan saudara melalui Skype atau melalui video chat sehingga saudara bisa dibantu dan dibangun ya. Untuk maklumat lebih lanjut sila hubungi para penatua ataupun pastor sidang gereja masing-masing untuk informasi yang lebih lanjut lagi. Nah, sebelum saya mengambil wang persembahan kita, ada satu pengumuman yang khusus karena mungkin saudara bertanya-tanya tentang apa yang persiapannya gereja untuk pembukaan gereja kembali kepada ibadah raya kita
di lokasi kita masing-masing, bukan lagi online. Saudara mungkin tertanya. Nah, ada yang mungkin terpikir begini, kita akan kembali ke acara ibadah raya kita seperti biasa. Tapi saudaraku yang kasih, itu bukan satu yang boleh terjadi untuk jangka masa yang agak lama juga. Memandangkan masalah pandemik COVID ini, saudaraku, ini adalah satu masalah yang berterusan. Jadi untuk menolong Bapak Ibu, saudara-saudari semua dalam hal ini, apa yang kita akan lakukan? Yang pertama, saudara, kita akan memastikan ruang duduk dijarakkan. Jadi kita akan menyusun kembali kerusi-kerusi di seluruh ruang ibadah kita supaya paling pun 150 orang saja yang boleh dalam satu ruang ibadah. Berarti kita akan menambahkan lagi lebih banyak ibadah. Mungkin ibadah itu, saudaraku, masanya 1 jam 10 menit paling lama, supaya kita boleh adakan lebih banyak ibadah dalam satu hari, katakan Sabtu ataupun Minggu. Saudara, bukan saja itu, semua acara fellowship dan juga semua acara seperti makan, layanan kopi, dan juga layanan makanan yang disiapkan sebelum dan selepas kebaktian akan ditangguhkan. Begitu juga untuk pelayanan kanak-kanak. Kami tidak akan membuka pelayanan kanak-kanak kalaupun jemaat sudah kembali ke lokasi biasa kita itu, di mana saja, kalau di EPK ataupun di Summit ataupun di Induk, saudara, kita tidak akan buka pelayanan kanak-kanak dulu. Dan kita akan menunggu dan mengkaji perkembangan seterusnya, apa yang sedang berlaku dari segi perebakan wabak ini, ataupun ada pemulihan yang sangat-sangat baik. Mengikut data yang kami terima, baru kita akan membuka pelayanan kanak-kanak. Jadi Bapak Ibu semua masih lagi boleh mengikuti pelayanan melalui online. Superbook juga masih lagi online. Tapi Bapak Ibu boleh berganti-ganti. 1 minggu Bapak datang, 1 minggu Ibu yang datang untuk ibadah di lokasi, di gedung ini, atau di Summit ataupun di EPK. Jadi saudaraku, kita masih lagi mendorong jemaat untuk pakai mask, untuk cuci tangan, dan juga suhu badan akan diambil sebelum kita datang. Jadi saudaraku, khususnya kita yang dalam lingkungan umur 60 ke atas, mungkin ada yang banyak tidak berapa pasti dan masih ragu-ragu, masih takut. Kami tidak memaksa. Bapak Ibu masih lagi boleh mengikuti semua ibadah yang berlaku di sini melalui online. Nah, saudaraku, ibadah raya online akan berlangsung untuk jangka masa yang lama, beberapa tahun lagi, ataupun selamanya kita mengadakan gedung gereja di sini. Karena ini adalah masa depan, ini adalah normal yang baru yang akan diaplikasikan di dalam hidup gereja mulai masa ini, saudaraku. Jadi untuk informasi yang lebih lanjut, gereja akan memberikan garis panduan untuk ibadah raya untuk masa akan datang. Mari saudaraku, persiapkan hati kita untuk memberi. Tibanya masa untuk kita memberikan persepuluhan, persembahan kita kepada Tuhan. Dan sekiranya Anda memberi perpuluhan, persepuluhan, ataupun pemberian misi, help COVID dan sebagainya, saudaraku, saudara boleh melakukan dalam beberapa cara. Dan saudara boleh memberi melalui pemindahan dalam online, talian online, ataupun melalui cek ataupun ATM dengan nombor akaun yang tertera di dalam skrin di depan saudara itu kepada public bank, ya. Saudara boleh memberikan, atau saudara boleh memberi melalui touch and go dengan mengimbas atau scan code bar di skrin yang ada sekarang. Saudara boleh gunakan. Nah, sekiranya saudara menggunakan touch and go untuk memberi kepada keperluan-keperluan yang lain seperti misi atau help COVID, sila nyatakan dengan mengambil screenshot jumlahnya yang telah saudara berikan dan hantarkan juga ke email atau nombor telefon yang tertera di dalam skrin di depan saudara itu. Terima kasih untuk pemberian Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Kami sangat bersyukur saudara masih boleh memberi. Dan terima kasih khususnya selepas ibadah hari Rabu yang lalu, begitu ramai yang sudah mula memberi untuk help COVID, dan dana kita sudah makin bertambah. Puji Tuhan, kita boleh membantu lebih banyak orang lagi. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, saya akan memimpin kita dalam doa, dan selepas itu kita akan memberi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh memberi dalam kondisi yang sangat mencabar dari segi keuangan untuk banyak orang. Tapi gereja dan umat-Mu tetap setia, Tuhan.
Terima kasih karena pada waktu kami mengambil perjamuan kudus, kami mengatakan dan merayakan kematian Yesus bagi kami semua. Tapi pada waktu kami memberi, kami merayakan bahwa Yesus sudah bangkit dan Dia hidup di dalam hidup kami. Biarpun ada banyak krisis, tetapi kami percaya dan kami mendeklarasikan Dia hidup. Kami mendeklarasikan di atas pemberian keuangan kami bahwa Tuhan hidup. Berkaryalah Tuhan atas semua pemberian ini. Tuhan berkatilah sebagai penyembahan yang indah yang dibawa oleh umat Tuhan pada waktu ini untuk memberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk pemberian kita semua. Nah, puji Tuhan, kalau Bapak Ibu sudah memberi dan sudah mendengar pengumuman, tiba masanya saudara untuk kita bangkit berdiri, bersiap seperti hari Minggu kita di gereja untuk memuji, menyembah Tuhan dalam sesi pujian penyembahan. Dan puji Tuhan untuk Pastor Loges dengan tim yang sangat setia yang memimpin kita setiap minggu. Mari kita tepuk tangan dan sambut Pastor Loges dan tim untuk memimpin kita dalam sesi pujian penyembahan. Haleluya. Shalom IPCC dan selamat bertemu kembali saudara semua. Saya percaya saudara semua sehat-sehat saja dimanapun Anda berada saudara. Nah, pagi ini saudara sekali lagi saya mengundang Anda ke dalam ibadah online IPCC saudara. Dan saya percaya juga saudara semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Saat ini saya mengundang saudara semua bangkit berdiri saudara. Jemaat IPCC Summit, Jemaat Excel Point Kuching dan juga jemaat semua daripada Penang. Sama-sama mari kita bangkit berdiri saudara. Saudara, Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Baik kita sama-sama memuji dan meninggikan nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama IPCC. Mari katakan, masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari masuk saudara. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Sama-sama. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Katakan sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal
selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ayo saudara, mari kita terus memuji Tuhan dan meninggikan namanya. Mari sama-sama katakan, na 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 na. One more time IPCC sama-sama. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sama-sama. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Sama-sama IPCC. Na 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 na. One more time. Na 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 na. Haleluya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Besar kasih setianya, saudara. Amin. IPCC, besar kasih setia Tuhan kita bagi kita semua. Haleluya. Saudara, mari saudara saat ini kita siapkan hati kita lebih lagi, saudara. Kita menyembah Dia, saudara. Oh, kita diciptakan untuk menyembah Yesus, saudara. Haleluya. Dialah dasar yang kokoh, saudara. Oh, pengharapan kita tidak pernah akan dikecewakan kepada Kristus Yesus. Mari serahkan segenap pengharapanmu kepada Dia, saudara. Hanya Dialah pertolongan kita, kekuatan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus.
Aku setia menopangku. Mari berseru saudara, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari jemaat PCC, mari nyanyikan dengan segenap hatimu. Kekuatan di hidupku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Angkat suaramu, angkat hatimu, katakan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh, mari jemaat Allah, angkat suaramu, sembahlah Yesus. Kaulah harapan Tuhan, sumber kekuatan kami. Terima kasih Yesus, buat harapan-Mu. Kaulah kekuatan kami ya Tuhan. Cinta Kau Yesus, terima kasih Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Sama-sama PCC. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya.
kekuatan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun betapa sulit keadaan hidup kami Tuhan, walaupun apapun terjadi dalam hidup kami ini, Kau tetap setia. Kau tetap menopang kami. Kau Allah Immanuel kami yang berserta dengan kami. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, anugerah kebenaran yang Engkau telah beri bagi kami semua. Mari Roh Kudus, Kau lawat umat-Mu masa seterusnya. Kami serahkan Tuhan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, semua yang telah siap menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita saudara sekali lagi. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara semua sudah pun diberkati lewat pujian dan penyembahan tadi saudara. Saudara, sempena Hari Ibu hari ini, pagi ini saudara, kita juga ada satu persembahan istimewa, special item, sebuah klip video yang telah dinyanyikan oleh para muda-mudi dan anak-anak sekolah minggu khas untuk para ibu-ibu. Semoga Anda diberkati. Mari kita saksikan. Sana kami pun
disebut. Shalom semua, bagi pihak kepimpinan gereja, saya ingin mengatakan sesuatu kepada semua ibu-ibu yang ada di IPCC. Saudara-saudari, mari kita ambil waktu hari ini untuk menghargai apa yang ibu-ibu telah korbankan dan lakukan bagi kita. Doa saya Anda semakin muda, semakin jelita, semakin luar biasa, semakin dikasihi suami dan semakin dikasihi anak-anak. Dan semoga Anda terus kuat di dalam Tuhan Yesus. Happy Mother's Day. Selamat Hari Ibu dan Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Loges dan tim. Wow, luar biasa sekali sesi pujian penyembahan itu. Selalu kami diberkati. Ya, terima kasih semua teman-teman yang membantu di dalam tim puji sembah ini. Mel dan Wellington dan juga Sam yang selalu setia membantu bersama dengan Pastor Loges. Nah, saudara, hari ini kita sudah siap mendengar firman Tuhan dan saya pasti saudara sangat excited sekali mau mendengar firman Tuhan. Nah, hari ini kita ada seorang tamu yang istimewa yang akan bawa firman Tuhan buat kita semua. Dia bukan orang yang asing, saudaraku, tapi dia adalah orang yang kita semua kenal. Pastor Susan Hoover bersama dengan suaminya, Pastor Clint, pernah melayani di IPCC beberapa kali sudah, malah beberapa tahun sudah. Dia adalah orang yang berasal dari negara Kanada, saudara. Dan suaminya orang Malaysia. Itulah gandengan Kanada dan Malaysia. Mantap dan luar biasa banget, saudara. Dan puji Tuhan, Pastor Susan dan Pastor Clint pernah melayani di dalam pelayanan konferensi kaum wanita, pelayanan ibadah raya kita, dan juga beberapa pelayanan latihan pemimpin juga. Pastor Susan Hoover, ya memang dia sangat lancar dalam bahasa Indonesianya, saudaraku. Dan pasti saudara akan diberkati dengan pelayanan yang di mana saudara akan mendengar penyampaian firman kasih karunia yang disampaikan dengan cara yang sangat-sangat mudah dipahami dan senang diaplikasikan dalam hidup semua orang. Itu yang saya sangat-sangat menghargai pelayanan Pastor Susan Hoover dan suaminya Pastor Clint. Nah, saudara, mereka berdua melayani di sebuah gereja di Kuala Lumpur dan kita sangat akrab dengan gembala seniornya Pastor Peter Z. Nama gerejanya adalah The New Covenant Church di Kuala Lumpur, saudara. Puji Tuhan, mereka menjadi berkat untuk kita semua hari ini. Dan Pastor Susan sanggup mengongsikan rakaman videonya. Dan kita dapat mendengar daripada beliau terus dan menerima berkat firman Tuhan. Mari saudara, Bapak Ibu, tepuk tangan dan sambut Pastor Susan Hoover. Puji Tuhan. Halo semua di IPCC. Wow, ternyata kita bisa jumpa lagi melalui online. Oh, ini sangat luar biasa sekali. Sebenarnya dalam 1 tahun itu mungkin saya hanya boleh sekali datang ke IPCC. Dan itu ada rencana berapa bulan ke depan. Tapi ternyata karena COVID ini, saya boleh rekam ini di rumah saya di Kuala Lumpur. Dan itu dihantar sampai ke Penang dan jumpa bisa khotbah di IPCC hari ini. Wow, sangat luar biasa. Sangat senang sekali kita bisa jumpa melalui program ini hari ini. Saya harap semua masih ingat sama saya, ya tidak lupa ya, sekalipun sudah lama tidak jumpa. Tapi kalau ada yang pertama kali lihat, itu siapa orang putih yang cakap bahasa? Oke, nama saya Susan Hoover. Saya orang Kanada, orang putih ya, orang bule. Tapi sudah lama di Indonesia sejak tahun 2003. Jadi saya minta maaf, sorry, minta ampun. Karena hari ini sepanjang kebaktian saya akan gunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Malaysia. Ya, nah saya harap tidak lama lagi saya boleh datang langsung dan kita boleh ketemu di dalam gereja IPCC. Tapi sampai pada waktu itu kita boleh nikmati acara gereja melalui online seperti ini. Hari ini saya sangat bersuka cita ada kesempatan memberikan firman Tuhan dan ada suatu puayuan yang baru kepada saya. Dan saya harap bahwa puayuan firman Tuhan ini akan memberikan semangat yang baru untuk semua saudara-saudariku yang ada di IPCC hari ini. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mau tanya, apakah semua saudara
sudah ikut saya social media. Nah, itu bukan karena apa-apa, tapi karena saya mau tahu apakah sudah melihat satu video yang saya buat minggu lalu. Minggu lalu saya buat video yang berjudul seperti ini, kenapa Bahtera Nuh tidak punya jendela? Atau seperti itu. Nah, belakangan ini, karena memang tidak bisa keluar dari rumah, saya keluarkan banyak video singkat di social media. Kalau belum lihat, nggak apa-apa, karena nanti sebentar lagi saya tunjukkan. Tapi memang dalam berapa minggu ini, satu bulan lebih, saya memang pikir-pikir banyak tentang orang di dalam firman Tuhan, Alkitab, yang tidak bisa keluar. Nah, kenapa? Karena saya belum pernah alami seperti ini sebelumnya. Nah, saya belum pernah alami waktu di mana saya tidak boleh keluar rumah, ya, di mana saya tidak bisa kemana-mana. Jadi saya tidak tahu pun, orang tua saya pun tidak pernah alami, kakak nenek saya pun tidak pernah alami. Jadi tidak ada orang yang kita kenal yang mungkin pernah alami situasi seperti COVID ini. Jadi kalau kita mau tahu apa yang kita bisa belajar dari hal ini atau pengalamannya seperti apa, yang sangat luar biasa adalah kita punya Alkitab. Kita punya firman Tuhan. Dan ada berapa kali dalam sejarah firman Tuhan di mana ini terjadi kepada orang-orang di dalamnya. Waktu Paskah, saya mau belajar banyak dari orang Yahudi yang tidak boleh keluar rumah saat ada wabah yang lewati mereka waktu mereka masih di Mesir. Nah, tapi sebelum itu yang saya mau bicarakan hari ini adalah orang pertama yang tidak boleh keluar tempat tinggalnya, ya, Bahteranya, bukan rumahnya. Yang tidak bisa keluar itu daripada tempat tinggalnya, itu adalah Nuh. Nah, dia adalah orang pertama dalam sejarah di mana Tuhan membuat dia di dalam dan tidak bisa keluar. Memang bukan saja ada wabah, tapi ada bencana alam yang begitu besar yang menghancurkan dunia dan semua orang yang lain meninggal kecuali dia dan keluarganya. Nah, kalau biasanya kita pikir tentang Nuh, semua orang bilang, ya, tapi Nuh itu memang di dalam Bahteranya 40 hari. Kan hujan 40 hari, 40 malam. Nah, saya pun sampai pikir gitu, Tuhan, ini saya sudah lebih daripada Nuh. Karena saya di sini kan sudah 6 minggu. Itu lebih dari 40 hari. Tapi sampai saya akhirnya buka firman Tuhan dan lihat kisahnya Nuh, saya terheran-heran bahwa ternyata Nuh jauh lebih daripada 40 hari dan 40 malam di dalam Bahteranya saat ada badai yang begitu besar di luarnya. Nah, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dari Kejadian 7, ayat yang ke-6. Kejadian 7, ayat yang ke-6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anak dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Oke. Dan pada bulan yang kedua, waktu dia usia 600 tahun. Nah, kalau kita lihat dari pasal yang ke-8, berkata dalam ayat 13, Kejadian 8 ayat 13, dan dalam tahun ke-601, praktis 1 tahun kemudian, dalam bulan pertama, sudah kering air itu di atas bumi, dia membuka, seperti kita baru dengar, dia membuka yang sudah tutup bahtera itu, dan melihat-melihat, dia baru pertama kali di situ mulai melihat-lihat sekelilingnya. Dan bulan kedua, pada hari yang ke-27, bumi telah kering, lalu berfirman Allah kepada Nuh, ayat 16, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istri serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Jadi dari 600 bulan kedua awal sampai 601 bulan kedua akhir, praktis lebih daripada setahun. Wow, mungkin otak lagi meledak. Oke. Artinya Nuh lama banget. Saya merasa saat Tuhan lagi berfirman kepada Nuh di sini, keluarlah dari bahtera ini. Wah, mereka mau merayakan. Saya lagi tunggu ya, kapan bisa keluar dari rumah. Wah, mau merayakannya, oke. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Mereka begitu lama di dalam. Nah, menarik melihat saat sepanjang badai itu, Nuh tidak melihat apa-apa. Dia baru setelah itu mendarat ke gunung Ararat, sudah berhenti, sudah bumi mulai kering, baru dia buka yang menutupi itu bahteranya, dan baru bisa kirim burung keluar, baru bisa melihat keluar. Nah, ini sangat menarik sekali. Makanya kemarin saya membuat video, kenapa bahtera Nuh tidak ada jendela.
Kenapa Tuhan membuat mereka di dalam baterainya tidak tahu apa-apa yang terjadi di luar untuk waktu yang cukup lama seperti ini? Kalau mau tahu jawabannya daripada saya menjelaskan di sini, sepertinya lebih menarik saya tunjukkan video itu. Karena video itu saya pergi ke Amerika. Ini bukan sekarang ya, ini dari tahun lalu saya pergi ke Amerika. Dan waktu itu saya cari tempat namanya Ark Encounter, di mana mereka membangun Batranu yang mirip-mirip dengan Batranu, sama ukurannya dan yang lain-lain. Oke, mari kita saksikan dan dengar kenapa Batranu tidak ada jendelanya. Kagum sekali kalau lihat di belakang saya ada Batranu. Memang bukan yang aslinya ya. Itu sudah ribuan tahun yang lalu. Tapi ini adalah yang dibuat mirip sekali, bahkan ukuran sama dengan Batranu. Nah, boleh lihat di belakang itu dan lihat, wow, banyak sekali yang kita bisa boleh belajar tentang Batranu ini. Tapi sangat menarik sekali kalau saya lihat bangunan ini, baterai ini tidak ada jendela. Nah, saat Tuhan suruh Nuh membangun baterainya, dia tidak pernah minta ada jendelanya. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kalau saya naik kapal, naik boat hari ini, salah satu hal yang pertama yang saya cari adalah jendelanya. Mau lihat pandangannya, mau lihat apa yang bisa dilihat sekelilingnya. Tapi menarik sekali, Tuhan tidak mau, sengaja tidak mau Nuh lihat ke bawah, lihat sekelilingnya. Tuhan tidak mau Nuh tergantung dengan apa yang terjadi di luar. Dia pasti akan takut sekali, dia pasti akan khawatir, dia pasti tidak tahu mau kemana. Jadi Tuhan membuat baterai ini hanya boleh buka di atas, di mana Nuh tidak bisa lihat di bawah. Nah, ini adalah buktinya. Contohnya saat akhirnya baterai ini berhenti dari banjiran yang sangat besar itu, apa yang terjadi adalah Nuh tidak bisa lihat airnya itu sudah turun atau tidak. Makanya dia harus akhirnya mengirim satu burung merpati. Burung merpati ini untuk keliling, kalau burung merpati ini bisa membawa daun-daun kembali, artinya air itu sudah turun. Nah, ini adalah pelajaran bagi kita hari ini. Bahwa Tuhan tidak mau kita selalu kelilingi, lihat kondisi dan situasi kita, masalah kita, badai kehidupan kita. Tapi Tuhan hanya mau kita lihat satu arah ke atas, arah Dia. Jadi Nuh tidak bisa lihat ke bawah, tidak harus khawatir tentang semua yang kelilingnya. Dia tahu bahwa Tuhan akan menjaganya, Tuhan akan membawa ke tempat yang aman. Tuhan yang akan atur semua. Dia hanya tinggal tergantung sama Tuhan dan dia pakai burung merpati untuk dapat tandanya. Nah, burung merpati itu kan merupakan tanda itu adalah dari kita hari ini, dari Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu memimpin kita, arahkan kita, memberi tanda kepada kita, memimpin kita dalam kehidupan kita. Jadi sangat menarik sekali kalau kita lihat dari Batranu, kita bisa belajar untuk apa? Apa itu adalah aman-aman di dalam Tuhan, tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan harus teliti lihat segala sesuatu keliling kita, badai yang akan datang. Jangan khawatir, jangan takut. Arahkan matamu ke atas, tergantung sepenuhnya sama Tuhan. Dan lebih baik hari ini dari burung merpati adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dia yang memimpin kita, dia yang mengarahkan kita, dan pasti akan membawa kita ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Oke, saya tahu kalau saya suka bicara cepat-cepat, jadi mungkin nggak semua yang dapatkan jawabannya di situ ya. Saya melihat saat Tuhan membangun Batranu, sengaja Dia tidak buat jendela. Nah, apakah ada tempat yang bisa dibuka? Ada, tapi itu semua arah ke atas. Jadi tidak ada yang bisa dia lihat keluar dan lihat ke badai, lihat ke samping, lihat airnya. Kalau memang Nuh bisa lihat semua, kita tidak akan membaca bahwa dia harus buka bagian atas dan dia harus kirim burung itu keluar. Kalau memang dia sendiri bisa lihat semua, bisa tahu semua keadaan, dia tidak akan sampai perlu gunakan burung itu. Nah, saya melihat ini memang pelajaran yang saya sampaikan dalam video. Menurut saya, waktu saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa tidak ada jendela? Karena memang saya pikir seperti ini, kalau Nuh itu punya jendela untuk lihat keluar, dia akan hidup setiap hari dalam ketakutan. Dia akan hidup setiap hari dengan tengok keluar. Lihat keluar, airnya sudah sampai di sini. Setiap hari cek-cek lagi, belum turun. Pernah nggak kita hidup seperti itu? Dengan cek-cek terus sesuatu dalam kehidupan kita. Sudah lebih baik nggak? Sudah lebih baik nggak? Memang Tuhan tidak mau kita hidup seperti itu. Saya merasa Tuhan tidak mau kita hidup dengan setiap hari
hanya hidup dari berita, hanya hidup dari sosial media, hanya hidup dari apa yang terjadi sekeliling kita. Saya tahu saudara, kenapa? Karena saya juga alami. Ada pernah berapa hari dalam 6 minggu ini, ada harinya di mana saya terlalu banyak social media, di mana saya terlalu banyak nonton berita ini, nonton ini, dengar ini, lihat jumlah case yang naik ini, yang naik itu, siapa yang meninggal, dan yang lain-lain. Dan benar-benar itu bisa membuat kita down. Dalam 6 minggu ini bukan saya kuat-kuat terus setiap saat. Pernah ada harinya juga saya merasa sangat malas. Saya merasa down, saya nangis, kadang-kadang saya bertengkar sama suami, saya agak gila sedikit, oke? Jadi kita memang harus ngaku ya, bahwa memang kadang-kadang kita tidak kuat terus. Kenapa tidak kuat terus? Karena kita cari-cari jendela, lihat apa yang terjadi di luar. Lihat apa yang terjadi di luar. Nah, bukan itu maksudnya kita tidak boleh baca berita, kita tidak boleh nonton berita, kita tidak boleh tahu apa yang terjadi di luar. Bagusnya kita memang ada info sedikit, kita harus tahu sedikit-sedikit apa yang terjadi. Tapi kalau kita hidup tergantung dengan apa yang mereka katakan, wah, kita bisa ikut stres. Kita bisa ikut takut, kita bisa ikut seperti tidak ada masa depan. Dan kita bisa untuk mungkin 1 bulan lebih ini, hidup yang gak enak. Tahu nggak, terlalu banyak orang dalam masalah COVID ini insomnia. Tidak bisa tidur malam. Kenapa banyak sekali tidak bisa tidur malam? Karena pikirannya sibuk. Mereka sepanjang hari nggak sibuk, cuma duduk. Nggak ada kerjaan. Tapi pikirannya sibuk sekali, mutar terus. Oh, gimana ini nanti, gimana ini nanti, gimana ini nanti. Banyak sekali pertanyaan. Banyak sekali yang bagaimana kalau ini, bagaimana kalau ini. Tuhan tidak mau kita habiskan 1 bulan, 2 bulan dengan duduk di dalam rumah dengan stres. Itu bukan rencana Tuhan. Saya lihat sangat luar biasa sekali. Tuhan membuat Nuh membangun Batra. Sengaja bukan dengan jendela, lihat ke samping, lihat apa yang terjadi sekelilingnya. Hanya dengan satu arah, lihat ke atas, dengar dari Tuhan. Bagaimana Nuh akhirnya tahu itu sudah waktunya untuk dia sama keluarganya keluar dari baterainya. Bukan karena dia sendiri hitung-hitung, bukan karena dia sendiri lihat-lihat, tapi karena dia pertamanya gunakan burung. Nah, apalagi burung merpati itu. Burung merpati itu kan selalu dalam firman Tuhan. Itu adalah seperti tanda, itu adalah gambaran dari Roh Kudus. Ingat ya, pernah waktu Yesus dibaptis berkata apa? Burung merpati turun, Roh Kudus turun ke atas dia. Jadi saat Nuh gunakan burung merpati, itu seperti kita gunakan Roh Kudus untuk dengar dari Tuhan, untuk tahu apa yang kita harus lakukan. Jadi kita bisa tahu apa yang kita lakukan dalam waktu menunggu seperti Nuh. Nuh menunggu dan cukup sabar. Kirim burung, tunggu 7 hari lagi baru kirim lagi. Tunggu 7 hari lagi baru kirim lagi. Sekali seminggu loh baru dapat kabar. Oke? Sekali seminggu baru tahu. Dia cukup sabar dan dia menunggu. Setelah itu menunggu. Akhirnya ada suara Tuhan yang jelas. Keluarlah. Nah, bukan maksud saya seperti ini. Kita harus di dalam, nggak boleh keluar rumah sedikit pun sampai ada suara dari Tuhan. Jangan salah pengertian. Maksud saya seperti ini. Saya percaya Tuhan mau lakukan sesuatu yang baru. Tuhan mau menjaga kita dengan sempurna sampai sama seperti dia menjaga Nuh. Sampai sudah di mana Tuhan rencanakan dia. Titik di mana Tuhan mau dia. Nah, Tuhan sudah rencanakan Nuh itu akan di dalam Batra, akan aman-aman. Dia tidak perlu tahu apa yang terjadi kepada yang lain. Dia hanya perlu tahu satu hal. Tuhan membuat dia di dalam dan Tuhan akan menjaga dia. Dan Tuhan akan suruh dia langkah-langkah berikut. Sama dengan kita. Jangan kita terlalu mendengar selalu apa yang terjadi dari luar. Oh, orang katakan ini, tapi orang ini katakan ini. Wah, bisa bingung. Jangan masuk berdebat di Facebook, di Instagram, di social media. Jangan ribut dengan itu semua. Lebih baik kita dengar dari Tuhan apa yang Tuhan mau untuk kita dalam waktu ini. Kenapa pernah ada berapa hari itu saya down? Karena saya merasa, apa yang saya bisa lakukan? Orang yang terbiasa sini sana melayani terus, keluar terbang sini sana. Wah, sudah 6 minggu, itu paling lama tidak naik pesawat ya. Betapa saya rindu ke sini ke sana lakukan semua. Tapi saya di dalam rumah dengan apa yang saya bisa lakukan hanya di dalam rumah. Tapi akhirnya saya temukan memang cukup banyak sebenarnya kita bisa lakukan di posisi apapun. Bahkan saya lihat satu orang lagi di dalam firman Tuhan yang hanya di dalam tidak bisa keluar.
itu adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus dengan pernah dijaga. Ya, dia tidak selamanya di dalam penjara, tapi ditahan di dalam rumah, house arrest. Kita belum sampai di situ ya, di mana orang yang jaga di depan rumah tidak bisa keluar. Tapi di situ justru dia paling efektif dengan menulis surat. Nah, dia orangnya seperti saya, lebih suka langsung pergi jumpa jemaatnya. Dia tidak naik pesawat ya, dia naik kapal ya, dia naik boat ya. Tapi dia suka pergi sini sana, misi terus. Tapi saat dia tidak bisa misi lagi, dia menulis surat. Syukur sekali dia menulis surat. Kenapa? Karena tanpa surat itu, kita tidak punya bagian besar dari perjanjian baru hari ini. Jadi saya bersyukur pernah ada waktu di dalam kehidupan Paulus di mana dia di dalam terus. Saya percaya 10 tahun ke depan mungkin kita akan lihat ke belakang dan bersyukur. Saya bersyukur 10 tahun yang lalu pernah ada waktu saya di dalam. Saya mulai buat keputusan yang baru. Saya mulai lebih lagi dengar suara Roh Kudus. Saya lebih lagi connect dengan Tuhan. Semuanya berubah. Contohnya saya ini sudah bertahun-tahun mengatakan saya mau masuk kuliah, tapi tidak ada waktu, tidak ada kesempatan. Akhirnya kapan saya mulai ambil beberapa mata pelajaran kuliah lagi? Itu dalam waktu ini. Kapan saya mulai belajar lagi? Kapan saya mulai berapa hal yang sudah lama saya tidak lakukan, banyak video dan yang lain-lain. Itu dalam waktu ini. Jadi saya percaya Tuhan akan menjaga kita. Sama seperti Nuh, bagaimana cukup makanan untuk mereka dan binatang selama 1 tahun lebih, bukan 1 bulan lebih, 1 tahun lebih. Tidak masuk akal makanan itu semua dari mana. Tapi Tuhan cukupkan. Bagaimana air tidak masuk ke batra itu? Tuhan yang menjaga. Nah, apalagi untuk kita hari ini, kita tidak masuk batra, oke? Tapi kita harus mengerti bahwa kita masuk posisi yang lebih baik lagi. Kita masuk posisi di dalam Yesus Kristus. Ya, bahkan ada Yesus pun mengatakan seperti ini. Pada hari itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Yesus mengatakan seperti ini, bahwa kita benar-benar menjadi satu dengan Dia, dan posisi kita di dalam Kristus itu. Jadi kalau Nuh bisa aman di dalam batra yang dia bangun dengan tangannya sendiri, apalagi kita secara roh kita di dalam Yesus, kita pasti aman. Dia pasti akan menjaga kita. Dia pasti akan lindungi. Dia pasti akan cukupkan. Dan tahu nggak, saat Nuh keluar dari bateranya dan dia mempersembahkan kepada Tuhan, korban untuk Tuhan, tahu nggak, itu adalah satu hari yang nanti dikenal hari New Beginnings. Hari yang adalah awal yang baru. Hari yang adalah permulaan yang baru. Nah, pada hari itu banyak permulaan baru dalam firman Tuhan. Contohnya Nuh keluar kepada batra, mempersembahkan kepada Tuhan, itu adalah hari permulaan baru. Awal yang baru. Kita ikut lagi dalam sejarah, para orang Yahudi saat mereka keluar dari para Mesir dan lewati, itu adalah Red Sea, itu Laut Merah ya. Saat mereka keluar lewati itu juga pada hari New Beginnings, permulaan awal itu. Beberapa tahun berikut, akhirnya saat mereka masuk tanah perjanjian, saat mereka hari pertama ambil hasil dari tanah perjanjian, akhirnya dapat hasilnya, itu adalah hari permulaan yang baru. Dan akhirnya dalam sejarah, pada hari itu juga, itu di mana Yesus bangkit dari kematian. Jadi saya percaya nih, setelah ini masalah semua COVID ini selesai, pasti kita akan masuk satu permulaan yang baru, new beginnings. Tuhan sedang mungkin ubahkan segala sesuatu dalam hidup kita. Ini adalah kesempatan kita benar-benar bangun hubungan dengan Tuhan. Dan saat akhirnya kita keluar dari masalah COVID ini, jangan hanya pikir kembali lagi biasa. Mungkin kita bisa keluar dari masalah COVID ini, keluar dari rumah akhirnya nanti sebagai orang yang memiliki awal yang baru, orang yang lebih kuat, orang yang lebih lagi connect dengan Roh Kudus, orang yang lebih lagi mengenal Tuhan, orang yang lebih lagi punya visi untuk hidup kita. Saya percaya hal-hal yang baru terjadi. Jangan hanya pikir mau kembali biasa, tapi pikir Tuhan mau ubahkan kita, membuat kita lebih lagi belajar tergantung sepenuhnya kepada Dia. Bahkan saya ingat satu kisah yang lucu, sesuatu yang saya alami. Kalau saya di Medan, itu saya adopsi kucing jalanan.
Nah, kucing itu melahirkan. Itu kerjaannya, melahirkan terus, hamil terus. Wah, saya capek ya dengan kucing ini. Nah, kucing itu melahirkan, dan saya jaga anak-anaknya itu tidur di depan rumah saya. Nah, satu hari saya keluar, anaknya nggak ada lagi. Saya pikir, ya udah dia pindahkan ke rumah tetangga, nggak apa-apa lah. Saya bawa mobil, saya pergi ke kantor, ke sekolah, mengajar. Setelah itu bukan saja sampai ke Wibi, mengajar, saya pergi ke kota lagi. Akhirnya malam pulang. Malam saya pulang, saya matikan mesin mobil. Saya dengar suara. Itu adalah suara kucing. Miau, 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 miau. Kucing itu di mana? Saya cari-cari nggak dapat. Nggak mungkin lah kucing itu di dalam mobil kan? Nggak mungkin lah. Saya tidur, saya pikir pastilah mamanya bisa bereskan mama kucing itu. Saya tidur, besok pagi saya keluar. Masih ada suara kecil. Miau, miau. Suara kecil di dalam. Akhirnya saya buka bagian depan, bagian mesin gitu kan di mobil. Saya mulai saya masukin tangan saya di dalam, jauh-jauh di dalam. Ternyata anak kucing itu di dalam dekat-dekat ke bagian mesin. Saya mulai keluarin, 1, 2, 3. Masih hidup. Masih hidup. Nah, saya mau marah sama mama itu. Sama mama kucing ini. Saya mau marahin. Kamu masukin anakmu ke tempat paling bahaya. Tapi memang mungkin kucing itu tidak mengerti. Ini pun bahasa Inggris, bahasa Indonesia semua mungkin tidak bisa mengerti maksud saya. Tapi saya marah sama dia. Tapi saya pikir-pikir, menurut pandangan mama kucing ini, itu tempat paling aman. Tempat di bawah itu mobil saya, mereka masuk ke tempat dekat mesin, itu hangat, gelap, dilindungi dari kucing-kucing yang lain. Menurut pandangan dia, itu tempat paling aman. Tapi menurut saya yang lihat gambaran besar, itu tempat paling bahaya. Nah, waktu saya alami masalah ini dengan kucing, saya pikir ini sering bagaimana kita dengan Tuhan. Sering sekali kita pikir kita lebih tahu. Oh, ini yang lebih aman, ini yang saya harus lakukan, ini seperti ini, gini. Dan kita tidak sadar, Tuhan lihat gambaran besar. Tapi ini kabar baik. Saya tahu mungkin ada yang dengar saya hari ini dan pikir, Susan, saya baru saja kehabisan uang sebelum masalah COVID ini. Baru beli sesuatu atau baru invest atau lakukan sesuatu. Saya baru ini bagaimana dengan sekolah saya? Apakah bisa lanjut lagi? Bagaimana dengan bisnis saya, pekerjaan saya? Mungkin ada keputusan-keputusan bahkan yang kita menyesal. Saya pun tidak tahu akan ada COVID. Saya pun menyesal, saya booking banyak. Saya seharusnya ke Vietnam, bulan lalu udah batal ke Hong Kong, batal. Seharusnya saat ini, hari ini di Australia. Wah, susah atur tiket, baru beli tiket itu semua kejadian. Mungkin kita ada berapa hal yang kita masih menyesal. Tapi kabar baiknya, saya perhatikan. Kalau Tuhan pun bisa jaga anak-anak kucing itu. Saya pergi kemana-mana dengan mobil saya ke kota kemana. Mereka tidak jatuh keluar, mereka tidak terbakar oleh mesin. Mereka masih bisa hidup. Saya pikir-pikir, sekalipun mama kucing itu salah, Tuhan masih bisa jaga anak kucing dari kucing jalanan. Apalagi dengan kita. Bukankah Yesus berkata, perhatikanlah burung-burung yang tidak bekerja, yang tidak semen, yang tidak persiapan untuk besok. Tapi tidak pernah mereka terbang tiba-tiba mati, kelaparan. Bapamu pun pelihara mereka. Bukankah kamu lebih berharga daripada itu? Jadi untuk kita mengerti, sekalipun mungkin kita lakukan kesalahan dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita belajar seperti Nuh, tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia bisa cukupkan, dia bisa lindungi, dia bisa lakukan semua. Tuhan di atas semuanya. Dia punya gambaran besar, dia yang paling tahu. Bukan kita yang paling tahu. Bahkan saya temukan satu ayat yang sangat menarik ini. Mari kita lihat bersama-sama. Oke, dalam Mazmur 46, ini saya temukan ayat ini kemarin dalam bahasa Inggris, The Passion Translation, sangat indah. Saat saya buka dalam Alkitab bahasa Indonesia, tidak begitu indah lagi ya. Oke, masih bagus, cuman sepertinya kasar. Kenapa? Ini ayat yang ke-10, Mazmur 46. Bahasa Indonesia Alkitab mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sepertinya kurang sopannya. Diamlah dan ketahuilah. Tapi saya suka sebenarnya memang bagus. Kadang-kadang kita kan ribut. Kadang-kadang berapa hari lagi Tuhan? Bagaimana ini Tuhan? Apa yang terjadi Tuhan? Jadi mungkin kadang-kadang memang Tuhan harus mengatakan, diamlah. Dan hanya perlu ketahui, Dia adalah Tuhan atas semuanya.
Sangat indah menurut saya kemarin waktu saya baca dalam The Passion Translation bahasa Inggris. Seperti ini. Tetap Mazmur 46 ayat ke-10. Surrender your anxiety. Be silent and stop your striving, and you will see that I am God. I am the God above all the nations, and I will be exalted throughout the whole earth. Wah, jarang ya dengar saya bahasa Inggris ya. Oke, surrender your anxiety. Surrender. Oh, sekarang udah lupa bahasa. Oke, menyerahkan kekhawatiranmu. Oke, menyerahkan kekhawatiranmu. Kenapa? Berkata memang diam dan berhenti bergumul. Dan kamu akan melihat bahwa aku ini adalah Allah. Aku adalah Allah di atas bangsa-bangsa. Dan aku akan ditinggikan di atas seluruh bumi. Nah, ayat ini memang sangat indah kepada saya. Saat itu berkata apa? Memang untuk kita harus tenang. Kadang-kadang dia bertanya, berapa hari lagi, apa yang akan terjadi? Saya lihat, tunggu. Kirim burung, tunggu, lihat. Oke, masih lagi. Oke lah. Tuhan yang tahu, Tuhan yang akan atur lah. Dan akhirnya Tuhan katakan keluar. Dan mereka keluar pada awal yang baru. Benar-benar mulai dari awal lagi. Saya percaya ini adalah kesempatan untuk kita semua lebih lagi bergantung kepada Tuhan. Lebih lagi dengar suara Tuhan. Dan lebih lagi mengerti mungkin berapa hal akan berubah dalam hidup kita. Saya tidak tahu hidup saya setelah ini akan sama atau tidak. Saya percaya apa yang saya lakukan sekarang dengan lebih banyak social media, lebih banyak online, lebih lagi menjangkau melalui hal seperti ini harus dilanjutkan sekalipun nanti sudah boleh terbang sini sana. Mungkin ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau lakukan. Jadi saya mau berdoa untuk kita semua hari ini. Untuk kita mengerti bahwa kadang-kadang ada waktunya untuk diam. Itu sangat susah bagi saya. Makanya udah khotbah lama hari ini. Oke, ada waktunya kita harus tutup mulut. Diam. Dengar dari Tuhan. Dan ketahuilah. Dia adalah Tuhan di atas seluruh bumi. Dia adalah Allah atas semua bangsa-bangsa. Dia lebih tahu, dia lihat gambaran besar. Kita hanya lihat, ini yang saya perlu Tuhan, ini yang paling aman. Tapi Tuhan lebih tahu. Seperti saya lebih tahu daripada kucingku, Tuhan lebih tahu daripada kita. Amin. Saya harap ini makasih semangat kepada kita, bahwa kita masih bisa sabar dalam waktu ini. Lebih lagi tergantung kepada Tuhan, dan Tuhan melakukan sesuatu. Saya percaya dia melakukan sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah waktu ini. Jadi karena itu saya mau berdoa untuk kita semua. Tuhan, terima kasih. Kami bisa lihat teladan, contoh dalam firman-Mu yang menguatkan kami. Kami percaya Tuhan bahwa masalah COVID ini pasti akan cepat selesai. Tapi saat kami masih menunggu, Tuhan, saat kami tidak bisa lakukan aktivitas seperti biasa, saat semua sekolah dan pekerjaan dan semua pelayanan, saat semua terganggu, kami kembali lagi fokus kepada Engkau Yesus. Kami percaya kami di dalam Engkau Yesus. Kami aman, pasti dilindungi. Engkau pasti cukupkan semua keperluan bagi kami. Dan kami bahkan minta seperti ini Tuhan. Saat kami keluar dari masalah COVID ini, kami sudah diubahkan oleh Engkau. Kami sudah bisa melihat kesempatan yang baru. Kami sudah keluar sebagai orang yang baru. Orang yang diubahkan oleh-Mu Tuhan. Kami belajar untuk lebih lagi bergantung kepadamu. Jadi kami mau tahu Tuhan, hari ini pun kami mau lebih diam dan benar-benar mengerti, benar-benar mengetahui Engkau adalah Allah di atas ini semuanya. Engkau yang lebih tahu, Engkau yang mengatur. Pasti kami aman di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau luar biasa, Engkau ditinggikan di seluruh bumi. Dan di dalam nama-Mu yang ajaib, luar biasa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.